berdua akan menjelaskan tema digitalisasi dalam ekonomi internasional. Saya Muhammad Zikrian Maulana dengan NIM 18060471 dan saya Muhammad Saryadi dengan NIM 19040628. Dengan saya adalah Janti dengan NIM 2604054. Dengan saya Devi Rianda dengan NIM 2604021. Dengan saya Ifatulisa dengan NIM 2604048. Dengan saya Syarifah Nur Ainulika dengan NIM 2006402. Digitalisasi dalam ekonomi internasional. Ekonomi digital merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini termasuk transaksi jual beli, pemasaran, dan lainnya, yang dapat mempengaruhi perekonomian di dunia. Digitalisasi ekonomi ini adalah suatu terobosan yang baik karena dapat menghindari kasus pencurian, pencopetan, dengan transaksi cashless. Yang kita tahu, transaksi cashless itu sendiri adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai, atau bisa dibilang seperti saldo atau e-wallet. Selain itu, setiap proses transaksi bakal berjalan lebih lancar, cepat, dan lebih aman. Digitalisasi ekonomi ini terbukti telah membawa berbagai perubahan di dunia. Dengan digital ekonomi ini setidaknya memberikan benefit dalam meraih efisiensi, efektivitas, dan penurunan cost prediction. Menjelaskan atau membahas tentang slide yang ketiga, yaitu tentang terdapat 4 hal penting dalam digitalisasi ekonomi internasional. Nah, yang pertama, ada perkembangan ekonomi digital menjadi fenomena baru yang semakin memiliki peran strategis dalam ekonomi internasional. Mengapa dikatakan memiliki peran yang strategis dalam ekonomi internasional? Karena dengan semakin berkembangnya teknologi, dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Maksudnya yaitu seperti dengan menggunakan HP, tablet, laptop, dan alat teknologi lainnya. Karena dengan itu kita bisa menjual barang secara online. Contohnya seperti di aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia, dan aplikasi lainnya. Dan dengan itu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada job creation. Akibat dari ekonomi digital ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro atau UMKM. Nah, karena dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Contohnya seperti seseorang yang memiliki usaha makanan secara online. Nah, dia akan membuat pesanan yang banyak itu, kan dia tidak mampu tuh membuatnya sendiri. Jadi dia membutuhkan orang lain untuk membantunya, seperti mengemas makanan, mempacking makanannya, membungkus makanannya, dan yang mengirim makanannya. Seperti itu. Nah, ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga ada buyer benefit. Dapat dilihat dari harga di marketplace e-commerce yang lebih murah dari offline. Nah, kenapa dikatakan lebih murah? Karena biasanya setiap belanja online itu banyak sekali mendapatkan diskon daripada belanja offline, padahal dengan kualitas yang sama. Nah, kenapa di belanja online lebih murah? Karena di belanja online itu lebih banyak mendapatkan diskon. Nah, contohnya seperti diskon seperti kemarin ya, Shopee di Shopee seperti diskon 10/10, terus diskon lebih murah belanja di atas 50.000 dan diskon gratis ongkir. Nah, kenapa orang lebih banyak belanja online itu? Karena di sana banyak diskonnya. Mungkin kalau belanja offline itu lebih mahal, karena kadang kan mereka sewa kembali di Shopee seperti diskon 10/10, terus diskon lebih murah belanja di atas 50.000 dan diskon gratis ongkir. Nah, kenapa orang lebih banyak belanja online itu? Karena di sana banyak diskonnya. Mungkin kalau belanja offline itu lebih mahal, karena kadang kan mereka sewa tempat seperti itu. Dan yang keempat ada social equality. Telah berdampak pada kesetaraan gender
inklusi, layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan, dan masalah sosial lainnya. Nah, dengan adanya social equality atau kesetaraan gender ini, dapat memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, yang berarti setiap anak perempuan berhak untuk memberdaya atau membangun dirinya sendiri. Kesetaraan gender relevan dengan pertumbuhan ekonomi, karena perempuan dapat berpendapatan dan dapat menopang kehidupannya maupun kehidupan sendiri, keluarga, atau yang lain, dan akan meningkatkan kegiatan konsumsi yang juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional pada era digitalisasi. Yang pertama ada perdagangan pada era digitalisasi, bukan lagi membicarakan produk yang akan dijual, tetapi bagaimana cara menjual produk tersebut dan mempromosikan produk tersebut. Era digitalisasi membawa dampak yang sangat besar bagi perdagangan, terutama pada perdagangan internasional di masa yang akan datang. Di sisi lain, perdagangan internasional pada era digitalisasi memiliki dampak buruk, terutama pada ketimbangan dikarenakan sebagian orang cepat mengikuti jejak digitalisasi, sedangkan beberapa tidak dapat melakukannya. Yang kedua, perdagangan internasional pada era digitalisasi masih menjadi tantangan yang sangat besar. Karena bagi yang bisa mengikuti era digitalisasi ini, mereka akan dapat keuntungan yang berlipat ganda, dan sebaliknya yang tidak dapat mengikuti kecanggihan perkembangan zaman, maka mereka akan ketinggalan zaman. Salah satu tantangan yang akan ketat atau yang akan semakin ketat dengan datangnya e-commerce yang ada di Indonesia. Dengan adanya e-commerce dapat mempermudah kita dalam salah satu tantangan yang ada di perdagangan, dengan adanya datangnya e-commerce yang dapat mempermudah kita dalam mencari produk antar negara. Transformasi digitalisasi perdagangan internasional. Perdagangan internasional termasuk bisnis pendanaan perdagangan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Adanya aturan internasional yang telah mengakomodir transaksi perdagangan secara elektronik tersebut tidak merata, mengubah transaksi perdagangan yang sebelumnya. Syarat dokumen untuk beralih pada dokumen elektronik pelaku bisnis, terutama perusahaan, juga perlu melakukan penyesuaian. Ketentuan internal perusahaan dapat mengakomodir pelaksanaan transaksi elektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digitalisasi dalam tahapan awal ekspor. Apa itu digitalisasi dalam tahapan awal ekspor? Jadi, digitalisasi dalam tahapan awal ekspor ini dapat diawali dengan yang pertama ada aktivitas promosi. Jadi, saat ini tahapannya dilakukan aktivitas promosi dalam bentuk digital. Misalnya seperti katalog brosur digital atau bahkan pameran digital yang sering dilakukan. Jadi hal ini, perkembangan inilah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi yang lebih baik. Kemudian ada yang kedua, aktivitas offering atau penawaran yang biasanya dibuat dalam bentuk offering letter, itu pun sudah menggunakan bentuk digital. Kemudian yang ketiga ada aktivitas kontak, merupakan awal terjadinya transaksi perdagangan di mana kesepakatan penjual dan pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat penting dan harus dikuasai dan digunakan sejak awal. Karena tahapan ekspor pemanfaatan teknologi ini digunakan, tentunya juga akan digunakan dalam banyak aspek. Misalnya tuh seperti perkembangan produk, ekspor, pembayaran ekspor, dan lain-lain. Jadi digitalisasi ekspor ini sangat memudahkan dan memperlancarkan serta meningkatkan ekspor di dalam perdagangan internasional. Kemudian akan menjelaskan digitalisasi pada era revolusi industri, dimana telah membawa perubahan terhadap berbagai kehidupan. Ekonomi digital terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada PDB Indonesia. Besarnya mencapai 7,3
3%. Hal ini terbukti bahwa ekonomi digital ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan bila dikelola dengan baik. Selanjutnya itu inovasi yang diantaranya dilakukan dengan strategi transformasi digital, melakukan perubahan menyeluruh atas setiap proses, kompetisi, dan modal bisnis dengan implementasi teknologi digital. Selanjutnya itu sejalan dengan berbagai riset global yang menjadikan transformasi digital sebagai pengaruh utama organisasi dalam memenangkan persaingan global. Itu adalah beberapa penjelasan tentang digital pada era revolusi industri.